Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan, salam sejahtera, namo buddhaya, dan Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Leboni Reinhard Immanuel, selaku perwakilan dari PT Glodon Technical Indonesia. Dan pada pagi hari ini saya akan membahas mengenai Glodon 5D BIM, yang kita harapkan kita dapat menerapkan BIM di tanah air ya, karena ada beberapa regulasi yang telah dikeluarkan. Pertama-tama izinkan saya untuk memperkenalkan singkat mengenai PT Glodon sendiri. Glodon ini sebetulnya adalah sebuah perusahaan dari Tiongkok. Namanya adalah Kuang Lienta kalau di sana. Nah, kita kalau di sini namanya Glodon. Nah, kita itu sebenarnya menyediakan digital building solution, Bapak Ibu. Digital building solution ini sebetulnya konsep yang cukup luas ya. Jadi kalau misalnya kita bicara smart city itu juga sudah masuk ke digital building. Sedangkan BIM itu salah satu bagiannya saja. Jadi misalnya ada proyek infra, satu jalan yang panjang atau satu gedung begitu, itu adalah BIM-nya biasanya. Jadi dia fokus kepada bangunannya saja. Tapi kalau misalnya digital building itu bisa luas, bisa sampai ke level satu kota, satu daerah itu masih bisa. Glodon sendiri kita sudah digunakan oleh banyak perusahaan-perusahaan di Indonesia ya. Kebanyakan itu lebih banyak sebetulnya kontraktor kalau untuk pengguna BIM dimensi kelima. Karena kalau BIM dimensi kelima kan fokusnya lebih kepada untuk manajemen biaya ya Bapak Ibu. Manajemen biaya, estimasi kuantitas. Nah, kebanyakan penggunanya kalau di Indonesia itu justru kontraktor. Biasanya mereka pakai itu untuk ada yang menggunakan sebelum tender, tapi kebanyakan sesudah dia menang tender untuk melakukan kalkulasi ulang secara detail. Nah, sebetulnya sebelum fase tender pun sekarang ada beberapa proyek ya kayak Universitas Nahdlatul Ulama yang di Jogja itu kan gambar desainnya sendiri sudah berformat AFC. Jadi sebetulnya sebelum mereka ikut tender pun harusnya mereka sudah mulai menggunakan BIM pada saat ini. Ini ada beberapa developer yang sudah menggunakan teknologi 5D BIM di Indonesia. Developer jujur saja masih sedikit ya, karena kebanyakan dari developer dan juga konsultan tuh masih melihat BIM itu sebagai kewajiban kontraktor, padahal sebetulnya sebagai owner kita menggunakan BIM juga ada manfaatnya. Antara lain seperti kalau kita sudah menggunakan BIM, kita itu bisa untuk kontrol, jadi monitoring dan evaluasi Monef-nya juga lebih mudah. Itulah kalau kita sudah menggunakan teknologi BIM enaknya di sana. Nah, developer di Indonesia itu biasanya kalau swasta, mereka itu jarang yang memang punya tim estimasi. Mereka jarang punya tim QS, sehingga ketika mereka melihat adanya teknologi BIM dimensi kelima, mereka melihatnya, wah ini sih kita nggak perlu-perlu banget, kita QS aja nggak punya. Jawaban mereka seperti itu. Karena mereka melihat BIM itu sebetulnya adalah sebuah software yang membantu peran tertentu, yang sebetulnya nggak salah. Tapi BIM itu secara alami, dia adalah satu hal yang fleksibel. Ini adalah beberapa rekanan dari kampus dan juga pemerintah ya. Kalau di Solo kita belum ada kampus. Yang paling dekat itu sekarang adalah Politeknik Pekerjaan Umum, itu di Semarang, dan juga UGM, itu di Jogja. Nah, kalau dari PUPR sendiri yang sudah menggunakan teknologi BIM-nya Glodon itu ada dua. Jadi dari Cipta Karya yang di pusat, yang ada di Direktorat Jenderal Cipta Karya, Direktorat Prasarana Strategis, dia sudah punya Glodon. Kemudian selain itu adalah Direktorat Rumah Susun dari Dirjen Perumahan. Itu juga sudah punya Glodon untuk estimasi biaya. Ini adalah beberapa kerjasama kita ya dengan Adikarya dan kemudian juga dengan PUPR waktu itu dengan Balai Penerapan Teknologi Konstruksi BPTK yang ada di Pasar Jumat. Waktu itu dengan Bapak Cakra. Concern kita waktu itu dengan PUPR BPTK ini adalah pengembangan kapasitas Bapak Ibu. Jadi lebih kepada untuk training, lebih ke arah sana. Nah, sekarang kita akan membahas singkat saja mengenai BIM karena saya yakin Bapak Ibu sudah tahu ya. BIM sebetulnya kebanyakan orang kalau misalnya di lapangan itu mereka suka bingung BIM itu software. Ini kemarin saya baru presentasi dengan rekan-rekan di ujung pandang, mereka melihat BIM sebagai software. Padahal sebetulnya yang paling penting adalah BIM itu adalah representasi dari building prosesnya sendiri. Gimana kita tuh bisa tukeran data. Nah, kalau perannya Bapak Ibu sendiri sebetulnya, jadi kita sempat review Bapak Ibu. Kan kita sempat ngasih pelatihan untuk rekan-rekan. Kita sempat berikan beberapa pelatihan ya kepada rekan-rekan dari PUPR Prasarana Strategis, dari BPPW di beberapa provinsi. Karena kita melihat BIM sebagai representasi prosesnya sendiri, seharusnya sebagai owner, Bapak Ibu itu nggak melakukan permodelan. Jadi sebetulnya fokusnya benar-benar hanya mengecek saja. Sebagai seorang owner dari PU ya, gambar itu kita terima dari kontraktor ataupun dari konsultan perencana. Jadi nanti kita terima gambar BIM mereka, kita cuma ngecek aja ini kuantitinya benar nggak. Kemudian misalnya, ya kadang ada kontraktor nakal dia main sama konsultan ya. Nah, ketika kita mau ngecek mereka ini hitungannya sudah benar atau belum.
Jadi kita fokusnya ke sana saja. Tapi yang bikin gambar mereka. Jadi kita memang fokus pada satu bagian saja, monitoring dan evaluasi. Sedangkan bagian bikin permodelan dan lain-lain itu sebenarnya urusannya si kontraktor dan konsultan. BIM sendiri penerapannya, kalau untuk PU menurut saya yang paling penting itu ada yang saya ambil dari Landpoint LLC. Ini Bapak Ibu, terutama adalah masalah rework ya. Kalau saya melihat itu kan kadang karena orang itu suka salah baca gambar di lapangan, mereka itu juga jadinya banyak adanya rework, dan rework ini mau kita kurangin. Lalu berikutnya adalah selain daripada rework, berikutnya adalah untuk klarifikasi. Karena kita kadang-kadang ya banyak ya ada orang-orang itu ikut proyek cuman dia itu ngebid cuman supaya dia menang proyeknya dulu. Itu pasti banyak terjadi. Dan gimana caranya kita untuk mencegah ini? Kita bisa melihat ini sebetulnya hitungan dia ini ada dasarnya nggak? Atau dia cuman banting harga aja supaya nanti dia menang tender. Nanti kalau misalnya dia banting harga buat menang tender lalu proyeknya mangkrak, siapa yang tanggung jawab kan? Nanti itu akan menjadi polemik lagi di belakang dan itu yang mau kita kurangin. Nah, sebagai owner sebetulnya kita harusnya lebih fokus ke sana. Kita cuma ngecek aja dari kerjaan permodelan yang sudah dia bikin. Nah, karena itu biasanya fokusnya owner, estimasi kuantitasnya dikuatin, tapi dari gambar yang sudah dibuat dari si kontraktor maupun konsultan. Kalau di Glodon, Bapak Ibu, training untuk kontraktor dan konsultan itu standarnya 3 hari, itu full day. Namun kalau untuk owner, itu pelatihannya standarnya itu justru 1 hari saja. Karena kan kita asumsi gambar sudah selesai. Namun bagaimana membaca detail-detail yang seringkali orang miss itu yang biasanya perlu waktu agak lebih lama. Cuman dia nggak pelatihan, dia lebih kepada bimbingan saja selama mungkin 1-2 bulan. Dimensi BIM sendiri, Bapak Ibu, untuk Glodon kita fokus di 5D ya. Jadi lebih kepada estimasi biaya dan manajemen untuk estimasi kuantitas dan manajemen biaya. Kalau untuk software-software lain di Indonesia itu saya lihat sebenarnya banyaknya masih di 3D. Kayak untuk analisis kekuatan struktur, ada Tekla, kemudian ada Revit untuk desain. Mereka masih banyaknya di 3D. Untuk dimensi keempat, ini agak jarang nih sama kayak Glodon. Ini agak-agak mirip kasusnya Glodon. Di sini cuma ada punyanya Bentley, yaitu Synchro. Kebanyakan orang di Indonesia itu untuk waktu yang mereka belum ke arah BIM, mereka masih lebih banyak ke arah menggunakan Primavera sama Microsoft Project. Dan berikutnya adalah kalau misalnya kita melihat di regulasi ya Bapak Ibu, regulasi peraturan pemerintah yang baru 16 tahun 2021 itu kan udah nyebutin 3 sampai 5. Ada yang paling baru itu di padat modal itu 8D, kita justru baru tahu itu justru adalah di K3 ya. Tapi ini kan proyek-proyek yang sangat besar. Kalau Glodon fokus kita di 5D, di dimensi kelima untuk estimasi kuantitas dan manajemen biaya. Nah, Glodon itu sebenarnya di Indonesia kita di manajemen biaya kita tuh ada 4 software Bapak Ibu. Jadi ada TAS untuk arsitektur struktur, TRB untuk pembesian, TME untuk mechanical electrical, dan terakhir adalah untuk RAB. Namun kebanyakan pengguna di Indonesia itu menggunakan untuk arsitektur struktur dan pembesian. Kenapa? Karena kalau ME ini biasanya kontraktornya kecil, jadi jarang yang menggunakan untuk BIM. Dan sebetulnya nggak terlalu banyak kampus yang punya materi untuk MEP. Kebanyakan kampus sipil dia nggak punya ME, mechanical electrical nggak semuanya belajar ME gedung. Ini akhirnya kemudian membuat nggak terlalu banyak orang mengerti ME untuk BIM-nya. Terakhir RAB. Kenapa nggak banyak yang pakai RAB? Karena RAB di BIM dia membaca permodelan yang sudah dibikin di TAS dan TRB dulu. Jadi ketika dia udah bikin permodelannya sudah bagus, baru masuk ke RAB untuk permodelan tadi menjadi rancangan anggaran biaya yang proper. Nah, karena kebanyakan pengguna BIM di Indonesia itu masih early adopter, jadi mereka masih lebih fokus kepada membuat permodelan yang baik, membuat estimasi kuantitas yang baik dari permodelan tersebut, baru kerancangan anggaran biayanya itu belakangan sesudah dia jago. Hal yang unik ya, kebanyakan owner, jadi kalau misalnya Bapak Ibu kan sebagai owner project, mereka itu justru lebih fokus di RAB. Klien kita kayak Ciputra, dia lebih fokus di RAB-nya, karena dengan RAB-nya ini dia bisa dapetin rancangan anggaran dia yang custom sesuai dengan kebutuhan dia. Kalau dari Glodon sendiri, Bapak Ibu, agak mirip ya dengan kebanyakan software BIM lain. Kita itu sebetulnya bisa baca gambar macam-macam. Jadi kalau Bapak Ibu masih menggunakan PDF hasil scan, kita masih bisa buka gambar tersebut. Caranya agak mirip menggunakan cara manual, yaitu kalau misalnya cara manual kita pakai stabilo, kita tarik garisnya kan.
Nah, kalau sudah menggunakan BIM, kita melakukan hal yang agak mirip, cuman di komputer. Nah, nanti Bapak Ibu tuh bisa dapat permodelannya. Permodelannya ini bisa kita gunakan untuk klarifikasi. Misalnya saya kontraktor, saya klarifikasi dengan Bapak Ibu, bisa menggunakan permodelan tadi. Nah, dari permodelan tadi, saya bisa tunjukin kalkulasinya. Tapi kalau Bapak Ibu sudah menggunakan gambar berbasiskan CAD, yaitu DWG ya, itu bisa lebih enak lagi. Kenapa? Kalau misalnya di dalam satu proyek pasar gitu, di situ ada file cap misalnya 90 biji, ada 7 jenis. Saya tinggal klik salah satu aja dan saya akan dapat 90 jenis file cap 90 file cap tersebut, jenisnya ada berapa akan langsung keluar semua. Sudah jauh lebih cepat. Namun kalau misalnya sudah beberapa proyek di tempatnya Bapak Ibu sudah menggunakan gambar AFC, itu nanti lebih cepat lagi. Jadi nanti model dari AFC-nya tinggal diimport langsung jadi modelnya. Jadi nggak perlu lagi kita nyari-nyari file cap-nya sebelah mana, udah nggak perlu. Jadi bisa jauh lebih cepat. Namun saya tahu untuk kebanyakan proyek-proyek di Pemda, biasanya itu lebih banyak masih menggunakan PDF hasil scan ya. Itu juga bisa. Agak mirip lah dengan kita melakukan estimasi kuantitas dengan cara manual sebetulnya untuk dari segi waktu, hampir sama. Cuman kita dapat basis permodelan untuk klarifikasi. Biasanya Bapak Ibu kontraktor itu mereka alasan lebih lama menggunakan BIM karena mereka nggak bisa pakai komputer atau mereka malas aja. Karena kalau misalnya kita udah pernah coba dengan company yang memang dia udah orangnya itu udah bisa pakai komputer dengan baik ya, dan dia juga niat, itu sebetulnya bedanya nggak jauh, nggak nyampe sehari beda untuk membuat permodelan seperti itu dan dibandingkan dengan orang yang buat cara manual ya. Soalnya cara manual kan dia masih pakai kertas juga di sini gitu. Contoh nih untuk pembesian ya, kita itu sudah menggunakan SNI, kita bisa kolaborasi dengan software-software lain ya. Jadi kalau misalnya ada Bapak Ibu terima gambar dari konsultan menggunakan modelnya Revit atau Applicat, bisa langsung dibuka di Glodon juga. Jadi nanti untuk digunakan untuk Monef juga lebih mudah. Kemudian adalah kalau untuk special element ini, nggak semua BIM itu bisa special element. Contohnya kalau misalnya temboknya itu ada agak melingkar, misalnya kayak di masjid itu kan bukaan pintunya agak bulat di atasnya, Bu. Itu nggak semua software BIM bisa. Nah, kalau misalnya di kita sudah bisa menanggulangi itu. Kita di tahun 2017 kubah masjid aja belum bisa, tapi sekarang kita sudah bisa. Kemudian pembesian kita bisa visualisasi dengan lebih mudah, lalu untuk report kita bisa create dengan lebih baik. Nah, report ini udah langsung jadi, Bu, jadi akan lebih mudah. Ya, Bapak Ibu, kalau misalnya mau bikin report, pembesian kan kadang-kadang repot ya. Mau bikin model-model besinya itu satu-satu susah. Nah, ini contohnya. Kayak misalnya tadi kan saya sebutkan untuk klarifikasi. Jadi kalau misalnya saya kontraktor, kemudian saya tunjukin ke Bapak Ibu hasil hitungan saya. Pasti ada pertanyaan dong, ini besinya segini banyak dari mana ini? Kemudian kita harus ngecek dengan gambarnya satu-satu, gambar kerjanya. Kalau udah ada BIM, saya bisa langsung tunjukin seperti ini. Bapak Ibu, seperti inilah. Ini adalah kolomnya, besinya seperti ini ada penjangkarannya. Bisa kelihatan sebesar apa, dan bisa kelihatan juga di potongan besi yang saya perluin itu ada berapa banyak, ukurannya berapa. Jadi akan lebih mudah untuk klarifikasi, lebih cepat juga. Kemudian jika misalnya ada perlu perubahannya, itu juga bisa kita ubah dengan lebih mudah. Contohnya di sini ada linknya kolom, itu bisa ditambah. Lalu berikutnya kalau misalnya ada overlap, besi kan panjangnya 12 meter ya, Bu. Kalau misalnya satu slab panjangnya 15 meter kan perlu ditambah tuh dia punya besinya. Jadi ada potongannya, kita harus sambung, di sini juga bisa kita bikin. Dan lebih mudah buat klarifikasi karena kelihatan panjang besi yang harus kita sambung itu sebetulnya bersinggungannya berapa banyak. Itu bisa kelihatan juga di sini. Dan nanti ini tadi saya sebutkan untuk reportnya, untuk ribar schedule-nya, kalau misalnya cara Excel kan kita masih mesti bikin manual tuh biar besi-besinya. Nah, kalau di sini kita udah langsung jadi. Langsung jadi lebih cepat juga ketika kita mau bikin report. Itu yang sangat mempercepat untuk kita proses kerjanya untuk pembesian. Besinya sudah SNI dan sudah dalam bentuk kilogram. Kita udah ada permen PU juga, dan juga sudah ada untuk standar yang quantity surveyor di Indonesia yang dari ICSI. Untuk arsitektur struktur, salah satu yang cukup krusial menurut saya adalah adanya calculation formula. Karena nggak semua kontraktor atau konsultan itu punya standar kalkulasi yang sama, dan di Glodon itu kita sudah include.
Jadi mereka masih bisa edit juga sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing. Tapi basis dari permen PU-nya ada juga. Kolaborasi BIM bisa import AFC dari software lain, dan mempermudah kalau ada adendum. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mau bangun pasar, kemudian ada yang diubah. Misalnya dirasa oh, kayaknya nggak perlu segede gini deh, kita kurangin lah dikit gitu. Nah itu tinggal diubah aja di model yang udah dibikin, langsung direcalculate, langsung jadi. Jadi nggak perlu lagi dihitung dari awal. Cukup kurangin bagian yang tadi mau dikurangin atau tambah bagian yang mau ditambahin, kemudian kita dapat rekalkulasi baru, itu paling cuma 5 menit lah kita hitung. Tapi kalau proyeknya gede, saya rasa bisa lebih lama ya kan, kita harus ngerender juga di komputernya. Oh ya, untuk spesifikasi komputer sebetulnya kalau untuk proyek-proyek pemerintah ya, untuk Pemda saya rasa itu Bapak Ibu perlu komputer dengan spek prosesor Intel i7, kemudian RAM-nya minimal 8 GB, dan kemudian Bapak Ibu perlu VGA sekitar 1 GB-an. Kalau bisa lebih besar daripada itu akan lebih baik. Karena Bapak Ibu akan perlu banyak melakukan render dan proyek-proyek itu biasanya cukup luas. Terus kita bisa auto-identify, ini tadi saya sebutkan mengenai yang file cap, kita bisa cek satu dapat semua ya. Lalu juga adanya banyak komponen-komponen kompleks. Misalnya kayak kita dalam satu gedung ya, kita mau dapetin ada berapa banyak jendela. Kita tinggal klik salah satu aja dan langsung dapat semuanya. Kemudian untuk report formatnya juga kita bisa bikin standar kita. Kurang lebih seperti ini ya. Dia langsung menunjukkan bahwa dia itu dapatnya dalam bentuk meter persegi ataupun meter kubik. Itu bisa dilihat juga formwork-nya seperti apa, finishing-nya bagaimana. Itu juga bisa langsung dapat. Nah, ini salah satu yang membedakan antara BIM dimensi kelima dengan BIM dimensi ketiga ataupun yang lain Bapak Ibu. Jadi adanya deduction. Ini fungsinya lebih kepada untuk dapetin penghitungan yang net. Jadi kalau misalnya deduction ini, contohnya kalau Bapak Ibu menggunakan beberapa software BIM yang 3D misalnya, dia itu kalau ngitung tembok, itu panjang kali lebar kali tinggi. Jadi kalau misalnya ada tembok, kemudian ada kolom, dia akan dapat double volume, karena panjang kali lebar kali tinggi dua-duanya. Tapi kalau misalnya sudah ada deduction, karena ini yang bersentuhan itu langsung dikurangin. Dan ini bisa kita atur yang mau menang yang mana. Dan karena ini sudah bisa dikurangin, Bapak Ibu akan dapat hasil yang net. Jadi nggak akan berlebih-lebihan hitungannya. Ini akan sangat membantu sebetulnya buat kontraktor ya, kalau karena mereka pasti ingin dapat hitungan yang efisien. Tapi menurut saya juga akan sangat membantu juga untuk Ibu dan rekan-rekan dari BPUPR kalau misalnya dari proyek, anggaplah proyek pasar ya. Proyek pasar kita mau hitung detail, kemudian kita lihat ini kenapa selisihnya. Ini saya udah hitung net, kenapa angka dia masih di bawah saya gitu. Ini kita patut bertanya-tanya kalau misalnya ada yang seperti itu, karena berarti kan ini dia di bawah standar banget. Ini dia mau banting harga, nanti apakah dia bisa mempertanggungjawabkan? Nah, itu yang kita juga bisa monitoring dengan menggunakan teknologi BIM ini sebagai seorang owner. Kemudian salah satu yang menurut saya menarik ya, waktu itu saya lihat dari PU presentasinya Pak Bas ya kalau nggak salah ya, beliau menyampaikan bahwa mengenai kedepannya mau ada cloud. Jadi semua itu mau pakai cloud sejak tahun 2024. Nah, Glodon itu kita sudah punya namanya Kubikos Cloud. Nah, Kubikos Cloud ini seperti apa? Kubikos Cloud itu sebenarnya menurut saya bergunanya justru kepada rekan-rekan owner, seperti Bapak Ibu di sini. Jadi kalau misalnya kita melihat proyek di cloud ini, Bapak Ibu bisa buka dari HP juga. Atau kalau HP kan layarnya kecil ya, mungkin bisa menggunakan tab misalnya, atau menggunakan laptop di site. Kadang internetnya agak jelek. Nah, kalau pakai cloud ini nggak terlalu berat dan nggak makan kuota yang terlalu besar. Jadi akan lebih mudah kalau misalnya kita lagi ke site, kita cuma mau ngecek doang gitu ya. Ini seperti apa, itu bisa lebih mudah. Nah, yang bisa dilihatnya seperti apa. Jadi bedanya sama software yang full tadi, kalau Kubikos Cloud ini udah include ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu menggunakan software BIM yang tadi, kita punya Kubikos TAS, itu sudah dapat cloud-nya. Cuman di cloud ini fungsinya lebih kepada viewer sama ngasih note. Nah, karena dia fungsinya memberikan viewer dan ngasih note, makanya dia ini lebih cocok sebetulnya buat owner kalau saya lihat. Contohnya saya ada proyek untuk stadion. Proyek untuk stadion, saya itu bisa ngeliat di sini. Oh, saya perlu konstruksinya seperti apa nih, materialnya apa, kemudian saya juga elevasinya seperti apa, itu bisa kelihatan semua di sini. Kemudian saya bisa ngeliat juga kuantitasnya. Kuantitasnya itu bakal seperti apa.
Nah, Kubikos Cloud ini memang kita desain supaya rekan-rekan yang ada di owner itu bacanya lebih gampang, lebih cepat. Karena kita tahu, Bapak Ibu di dinas, proyeknya banyak. Kadang masih ngerjain yang satu, kemudian kita harus pergi ke tempat yang satu lagi. Kalau misalnya harus selalu buka software yang berat, itu agak agak ribet lah. Dan kemudian, karena kita kan terima gambar dari kontraktor dan konsultan, ya, kita ngonef, ya cukuplah kita untuk melihat dan ngasih note aja. Itulah karena itu kita lebih fokus kepada Kubikos Cloud. Nah, ini contohnya. Saya adalah seorang owner, kemudian saya melihat di sini ada satu bagian yang di sini adalah untuk saya mau kasih note di sini. Wah, ini ada kolomnya dan kolomnya ini kenapa seperti ini? Saya mau tanya kepada kontraktornya, kemudian saya tulis note-nya ada apa gitu. Ini akan lebih mudah untuk saya sebagai seorang owner. Kemudian daripada itu, kemungkinan juga ada sertifikasi BIM. Sertifikasi BIM ini kita ada beberapa jenis. Jadi ada untuk perusahaan, ada untuk mahasiswa, ada untuk dosen, dan juga ada untuk praktisi. Nah, bedanya di mana? Jadi kalau misalnya untuk mahasiswa, itu lebih kepada untuk level dasar. Kemudian ketika dia mau naik ke level intermediate, dia itu perlu menunjukkan gambar permodelan. Gambar permodelan ini biasanya berbasiskan proyek yang sudah pernah dikerjakan ya. Jadi sudah menunjukkan dia punya proven record nih bahwa dia sudah bisa menggunakan software-nya dengan baik. Nah, itu adalah di intermediate. Begitu juga untuk ke proficient dan expert. Jadi kalau kita melihat di intermediate, proficient dan expert itu lebih kepada untuk para praktisi. Kepada untuk perusahaan, mereka juga ada level seperti ini, cuman menunjukkan lebih kepada kapasitasnya sebagai sebuah perusahaan, bukan sebagai individu. Kita sudah ada banyak kampus yang sudah kerjasama dengan kita untuk sertifikasi ini. Jadi nanti kalau Bapak Ibu mau bikin tender ya, ada tender, ada pertanyaan mengenai sertifikasi BIM. Kalau ada yang bawa dari Glodon, bawa dari Kubikos, itu modelnya seperti ini, Bapak Ibu. Jadi untuk kompetensi, sebab kadang-kadang saya itu suka ditanyain sama rekan-rekan dari balai ya, dari balai dan ada beberapa rekan dari dinas juga bertanya, Bapak, Pak ini kok kenapa ada yang bawa sertifikatnya kata-katanya aneh gitu. Jadi ada yang beberapa kasus orang tuh buat sertifikat webinar, kemudian ada juga yang bawa sertifikat itu yang nggak jelas juga dia dapat dari mana, tapi menyebutkan bisa menggunakan software Glodon, tapi bukan kita yang ngeluarin. Itu kadang-kadang juga ada. Jadi sebagai referensi ini adalah sertifikatnya Glodon. Jadi kalau dia mau bilang mereka bisa menggunakan software BIM 5D BIM, Glodon, Kubikos, seperti ini. Dan ini yang ngeluarin bukan dari Glodon Indonesia, tapi dari Glodon di Asia Tenggara. Kalau HQ kita sekarang ada di Malaysia. Untuk pelatihan sendiri, sebetulnya kami juga cukup mudah ya. Ini salah satu yang saya bawa sebenarnya biasanya buat mahasiswa. Cuman saya rasa untuk ASN itu bisa diimplementasikan seperti ini. Kalau untuk mahasiswa, karena belajar 3 hari penuh itu sulit ya Bapak Ibu. Karena mereka kan juga ada jadwal kuliah dan lain-lain. 3 hari dari Rabu sampai Jumat itu sulit. Dan ini saya rasa salah satu kendala juga buat rekan-rekan dari ASN. Jadi kita pecah-pecah materi tersebut. Materi yang 2 minggu, materi dari 3 hari penuh bisa dipelajari selama 2 minggu penuh. Materi-materinya itu mencakup untuk estimasi biaya menggunakan software Kubikos ya untuk 5D BIM, itu bisa dipelajarin materinya secara mandiri. Jadi nggak kayak di Uber waktu ya. Kalau tiga hari full day itu kan capek. Nah kalau 2 minggu itu bisa sesuai dengan pace masing-masing. Kalau di Glodon ini kita biasanya sampai ada sertifikasi juga untuk ini. Untuk pelatihan itu sendiri kita sudah coba untuk measure effectiveness-nya ya. Ini contohnya dengan Polinema 169 mahasiswa ngambil TS dan TRB sekitar 90%-an lebih bisa lulus. Dengan kampus Maranatha kita coba 88% bisa lulus untuk pelatihan online learning. Memang pelatihan online learning itu lebih enak karena kita tuh bisa menyesuaikan dengan kecepatan kita belajar masing-masing. Kurang lebih seperti itu. Baik, ini adalah akhir dari slide saya. Mungkin kita bisa mulai untuk bagian Q&A, Bapak Ibu. Saya izin untuk mengembalikan waktu dan tempat kepada rekan-rekan dari Dinas PUPR Surakarta. Mungkin ada pertanyaan, Bapak Ibu?
Nanti untuk materi juga akan saya share ya. Dan ini kan kemarin juga ada beberapa pertanyaan mengenai softwarenya. Jadi sebetulnya software kita itu di Indonesia lebih banyak untuk building. Kita sedang berusaha masukkan untuk yang infra juga, cuman belum belum semuanya ready. Baik Bapak Ibu, mungkin ada pertanyaan? Sebenarnya. Selamat siang Mas Boni dari Bina Bina Marga Mas. Selamat siang Bapak. Mas izin tanya, tadi kan udah dijelaskan terkait aplikasi dari Glodon tadi ya, beberapa aplikasi dari Glodon. Betul. Untuk pekerjaan konstruksi jalan apakah ada sendiri ya aplikasinya? Untuk jalan kita ada. Untuk jalan ada. Cuman sekarang itu masih belum 100% siap, Pak. Kita masih berusaha masukin beberapa standar lokal ya, seperti kayak standar-standar Bina Marga lagi kita mau masukin. Jadi belum benar-benar siap. Oh gitu. Tapi untuk yang konstruksi jembatan, apakah bisa memakai yang aplikasi TAS tadi atau TRB tadi ya? Juga bisa ya? Biasanya itu orang kalau pakai ini, dia terbatas sama tiang-tiangnya itu. Oh, tiang-tiangnya jadi bisa cuma diaplikasikan pada pilarnya jembatan atau apa gitu ya. Untuk konstruksi seperti abutmen atau yang lain itu belum bisa ya? Belum. Jadi sebetulnya kemarin tuh ada yang nyoba ya. Jadi mereka hanya untuk tiang-tiangnya saja. Tiang-tiang betonnya itu bisa. Tapi kalau lebih dari itu sulit. Untuk hasilnya sendiri itu baru fokus ke yang dimensi kelima ya? Betul. Jadi lebih fokus Jadi ke kalau kuantitas. untuk hasil dari dimensi 2 sampai 7 itu ada sendiri aplikasinya? Sebetulnya Pak, kalau misalnya di BIM, kalau dimensi kedua itu kan gambar CAD ya. Gambar CAD. Iya, gambar CAD. Gambar CAD itu biasanya sudah kita asumsikan sudah jadi. Kemudian dimensi ketiga untuk, ini kita masih bisa bikin permodelan. Kita masih bisa bikin permodelan. Analisis struktur nggak bisa. Kalau untuk waktu, enggak sih. Oh ya, untuk schedule itu belum ada ya? Belum. Biasanya memang pecah-pecah, Pak. Jadi kalau misalnya orang yang ngerjain estimasi kuantitas kan estimator ya, dia menggunakan kita. Tapi kalau untuk kayak waktu di project manager biasanya mereka pakai Primavera atau Microsoft Project. Oh iya Pak. Terima kasih Pak. Baik Pak, sama-sama. Mungkin ada pertanyaan lagi? Baik Bapak Ibu, mungkin ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Tadi saya dengar ada yang sepertinya mic-nya dibuka. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Oh ya, ini sekalian saya singgung mengenai penerapan beberapa dimensi BIM ya, karena banyak orang yang masih agak bingung dengan penerapan ini. Jadi BIM itu sebetulnya karena saya lihat karena banyak orang tuh bawa materi BIM itu dari perusahaan. Jadi mereka bawa materi dari perusahaan mereka, mereka bilang, wah software saya adalah BIM. Tapi BIM itu kan proses, jadi satu proses konstruksinya. Software BIM itu biasanya masuk ke salah satunya saja. Nanti ketika misalnya dia mau masuk ke proses yang lain, itu nanti di-convert. Contohnya begini, saya di 3D, misalnya, saya dapat di 3D, saya membuat model menggunakan Revit, saya udah dapat model, saya udah di model nih, udah jadi gambar kerja. Nanti saya save dalam bentuk IFC, itu dikasih ke project manager. Nanti dia akan buka dengan software dia, misalnya dia bisa pakai Microsoft Project atau dia pakai Synchro gitu, nanti dia buka di sini di dimensi keempat. Kemudian saya kasih materi yang sama ini kan di-share ke semua orang nih. Nanti kemudian ada orang dari estimator, dia dapat nih. Dia dapat di dimensi kelima, dia tinggal estimasi kuantitasnya menggunakan software yang berbeda. Jadi memang kepecah-pecah begitu. Dia berharap kita bisa berkolaborasi dengan software-software yang beda-beda nih. Kita bisa kolaborasi, tapi gambarnya sama. Idenya seperti itu kurang lebih. Nah, ini banyak orang yang agak bingung ya dengan BIM karena menurut saya pribadi, BIM ini kan satu hal yang relatif baru dan cepat diperkenalkan. Jadi masih banyak bias saya lihat di lapangan. Banyak yang masih agak bingung BIM itu seperti apa. Saya tuh kadang-kadang malah ketemu yang berpikiran BIM itu model 3D-nya sendiri. Ini biasanya di orang-orang yang bukan di konstruksi ya Bapak Ibu.
Mereka melihat BIM itu model 3D-nya sendiri. Jadi kalau model bangunan 3D ya BIM, padahal nggak seperti itu. Kalau untuk referensi Bapak Ibu, sebetulnya untuk yang di Indonesia menurut saya itu lebih banyak sampai ke dimensi kelima. Tadi Bapak sempat bertanya ya, untuk yang sampai ke dimensi ketujuh, dimensi keenam ini untuk green building. Sebetulnya lebih ngarah ke green building. Ini penerapannya, saya rasa Adi ini pernah pakai ini. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu di Solo, kayaknya stadion ya waktu itu. Saya agak lupa. Stadion apa pasar, itu mereka sampai ke 7D memang untuk maintenance. Ada beberapa kendala untuk penerapan BIM di dimensi 6, 7, dan 8. Untuk dimensi ke-6, green building kan mahal ya. Green building mahal dan banyak poin-poin green building yang agak ngerepotin. Kayak konsumsi harus berkurang. Konsumsi energi harus berkurang, kemudian penggunaan energi terbarukan. Jadi banyak hal-hal yang bikin ini sulit lah untuk diterapkan. Sedangkan untuk dimensi ketujuh ini jadi masalah adalah misalnya saya seorang developer, saya bikin apartemen. Ketika apartemen ini jadi, itu kan saya kasih ke orang lain, saya kasih ke building manajemennya. Jadi menggunakan untuk maintenance ini kayak nggak make sense gitu buat banyak developer swasta. Ini akhirnya membuat 7D itu masih agak kurang dilirik di Indonesia. Sedangkan kalau menurut saya ini memang bagusnya buat rekan-rekan dari dinas sih. Karena kalau misalnya kita punya proyek, kita mau monitoring maintenance-nya, misalnya kayak pasar ya, ini masih bisa nih menggunakan 7D karena kita yang bikin, kita juga yang ngerawat, kita yang pegang. Nah, itu masih bisa. Kalau untuk K3 ini yang menarik sebetulnya menurut saya sudah ada yang pakai. Waktu itu Glodon itu pernah diminta adikarya, kita masukkan satu software khusus untuk dimensi ke-8 untuk proyeknya itu yang di Bandara Soekarno-Hatta. Itu mereka pakai sampai ke dimensi ke-8 waktu itu. Cuman waktu itu kita nggak tahu itu dimensi ke-8, karena waktu itu belum disebutin ya ada dimensi ke-8. Tapi saya ingat di situ ada K3 dan faktor-faktor safety. Kurang lebih seperti itu. Oh ya, tadi ada pertanyaan dari Bapak untuk materi. Iya, materi akan saya share. Nanti sekalian ini udah saya record, nanti akan saya share juga. Jadi bisa melihat juga materi yang saya presentasikan siang hari ini. Mungkin ada kendala dari internet, atau mungkin ada tadi masuknya agak di tengah, gitu masih bisa direview. Nanti kalau ada apa-apa bisa langsung tanya ke saya ya. Baik, Bapak Ibu, mungkin ada pertanyaan lagi? Pagi Pak Boni. Pagi. Mau tanya, untuk yang dimensi kelima kan ada yang termasuk budget analisis ya? Iya, dia Ya. bisa ngeliat harga satuan. Nah, kebetulan kan kami kalau di dinas itu kan berarti setiap tahun nanti kita akan update harga satuan HPS. Betul. Apakah dari beberapa BIM yang kita miliki itu bisa bantu kita dalam membentuk harga satuan untuk tahun berikutnya, Pak? Jadi kayak analisis harga satuan ke depannya? Ya kan ini dengan BIM kan kita bisa dapat harga cost aktualnya. Betul. Pada satu periode tertentu. Kemudian kan apakah itu bisa dibuat analisis untuk membentuk HPS pada tahun berikutnya, Pak? Jadi misalnya kita dengan apa sih namanya? Kan ada satu proyek sama proyek yang lain, harganya kan untuk satu pekerjaan bisa berbeda kan, Pak? Betul, betul. Betul kan? Kemudian apakah dengan BIM ini bisa membantu kita untuk menentukan harga pada pekerjaan tersebut untuk di tahun berikutnya, Pak? Untuk analisisnya. Di kita ada plug-in-nya sebetulnya. Jadi ini kan kita udah jadi dari setahun itu ada berapa proyek, datanya berapa ya untuk aktualnya. Kemudian nanti kita bisa analisis datanya. Di kita itu ada plug-in-nya. Cuman coba nanti saya tanyain ya untuk plug-in ini masih bisa dipakai apa enggak. Terakhir itu saya tahu tuh dipakai sama Total. Berarti ada plugin tambahan ya? Berarti ada tambahan biaya? Enggak. Itu masuk di TBQ ini. Jadi waktu itu memang kita masukin di TBQ ini. Jadi namanya e-tender. Dia bisa analisis juga dari semua biayanya yang udah ada selama setahun. Nah, ini biayanya total berapa sebetulnya dan rata-ratanya bagaimana. Tapi nanti coba saya tanya lagi deh. Kira-kira itu aja dari saya, Pak. Makasih. Sama-sama, Bapak. Baik, Bapak Ibu, apakah masih ada pertanyaan? Ini sambil saya coba tanyakan untuk yang data analisis tadi ya.
Baik, Bapak Ibu, apakah masih ada pertanyaan? Mas Boni, boleh tanya sebentar? Oh, silakan Bapak, silakan. Iya, mau tanya, apakah itu untuk yang awalnya, untuk Ya, yang desainnya, dari konsultan perencana itu harus memakai Revit atau bisa hanya di aja ya, dipakai di AutoCAD atau model SketchUp atau apa gitu? baik Bapak. Itu aja sih. Ya, betul. Baik. Nah, sebetulnya kalau untuk dari gambar dari konsultan perencana, Pak, kalau misalnya Bapak bisa menggunakan gambar CAD yang 3D ya, atau 2D nggak apa-apa, cuman ada layernya. Ya, kalau misalnya dia pakai CAD dari 3D tapi udah ada layer, itu kan enak gitu. Itu udah cukup. Itu sudah cukup sebetulnya. Namun kalau misalnya gambar dari konsultan perencananya udah Revit, bakal lebih enak lagi. Bapak tinggal langsung diimpor, langsung jadi. Kalau CAD ya sebetulnya udah cepet juga gitu, udah cepet. Apalagi kalau misalnya proyeknya lebih kayak sekolah gitu ya, atau pasar, kan nggak tinggi-tinggi banget Pak. Itu saya rasa sehari 2 hari jadi sih bikin permodalan. Sehari lah kurang. Itu bisa jadi. Oke, oke. Terima kasih, Mas. Siap Bapak. Baik Bapak Ibu, mungkin ada pertanyaan lagi? Eh, maaf Pak, izin. Ya, Pak, tadi kan udah dijelaskan terkait yang TRB sama TAS ya, aplikasi ya. yang TRB sama TAS. Kalau yang TBQ itu ada contohnya nggak Pak? Mungkin bisa dijelaskan lebih itu Pak. TBQ sekarang saya lagi nggak ada contohnya ya Pak. Jadi karena ini biasanya agak jarang ya menggunakan. Jadi TBQ ini sebetulnya itu lebih Iya. kepada satu platform untuk kita itu ngambil hasil hitungan kita dari kuantitas ini, itu kemudian masuk ke TBQ. Nanti di TBQ itu dia langsung dikalikan dengan harga satuan. Jadi langsung masuk ke RAB. Jadi ngitung kuantitas ke RAB. Nah, di dalamnya itu ada analisis harga satuan, kemudian juga untuk ngitung overhead, hitung kemudian juga seperti biaya SDM kita, biaya tenaga kerja. Lebih ke sana sih. Kalau dilihat modelnya agak mirip Excel, Oh iya. Modelnya agak Saya mirip dari dilihat dari kebutuhan mungkin kita dalam waktu dekat ini lebih TBQ. butuh terkait TBQ-nya itu Pak. Iya, owner Ya, TBQ sih Pak. ya owner kayaknya TBQ. Thank you Pak. Sama-sama Bapak. Nanti coba saya lihat materi saya buat TBQ, nanti saya sertakan waktu saya memberikan materi untuk ini ya. Baik Bapak Ibu, mungkin ada pertanyaan lagi. Kalau TBQ ini memang materinya agak beda. Izin Pak. Coba nanti saya cari. Ya baik Bapak. Izin bertanya Pak. Kalau Silakan. yang terkait BIM apakah kita nanti bisa mengetahui Pak, kayak kan kalau dari kita kan kadang itu kita udah dapat volume perhitungan kebutuhan volume itu dari konsultan kita sudah dapat Pak itu Pak. Nah Baik. kadang kan kita pas pelaksanaan di lapangan itu ternyata ada volume yang over atau volume yang kurang. Nah apakah Ya. dengan proses tersebut ini dari BIM kita bisa mendapatkan hasil aktualnya nanti di lapangan gitu Pak? Karena dari konsultan kan ada perhitungan volumenya rencana awal cuma 100 tapi ternyata setelah pelaksanaan menjadi 500 gitu Pak, kan ada volume yang over ya gitu. Apakah nanti bisa diakomodir juga dengan software BIM tersebut Pak? Bisa. Jadi ini saya izin menjawab ya, Pak. Sebetulnya kalau untuk di BIM, lebih banyak kasus itu konsultan ngitungnya biasa agak sedikitan ya. Kontraktor biasanya ngitung kebanyakan. Nah, itu kita ada deduction. Deduction ini untuk mencegah penghitungan yang kebanyakan biasanya. Jadi kalau di sini mencegah penghitungan kebanyakan itu karena kita udah net ya. Jadi nggak ada yang double volume. Namun penggunaan BIM ini bisa ngebantu untuk yang berhitungan kurang itu biasanya karena konsultan itu seringkali kasusnya dia ngitungnya kecepatan. Jadi karena dia ngitungnya buru-buru, dia itu nggak ada beberapa elemen yang ke-skip. Jadi misalnya contohnya ketika saya mau ngitung pile cap. Saya mau ngitung pile cap itu ada jumlahnya, ada yang tadi saya bilang ada 90, ada 7 jenis. Nah, karena dia ngitungnya buru-buru, ada beberapa yang ke-skip. Akhirnya dia itu nggak dapetin jumlah aktualnya. Nah, kalau sudah menggunakan BIM, saya pilih satu dari file cap tersebut, saya akan dapat semua. Jadi nggak ada yang ke-skip. Nah, dengan begitu, kita bisa mengurangi faktor human error.
Namun ini yang tadi saya bilang, gambarnya usahakan sudah menggunakan CAD yang udah ada layernya, Pak. Kalau misalnya Bapak CAD-nya belum ada layernya, kita kan mesti narik satu-satu. Ini yang membuat kadang ada terjadi human error juga. Karena sama kayak kita ngestabiloin. Kadang karena kita udah stabiloin, misalnya contohnya ada tembok sama ada balok. Itu kan kadang satu garis begini ya, itu orang suka lupa. Nah, itu yang kemudian bisa kita kurangin. Jadi kita langsung pilih kalau ada layernya, kita langsung pilih garisnya tembok sama kodenya tembok, misalnya W, dan kemudian nanti akan langsung dapat semuanya. Jadi mengurangi kemungkinan human error terjadi. Itu dari penggunaan BIM-nya sendiri. Nah, kalau misalnya dari kita sendiri ketika kita cek dan monitor, Pak, kalau kita udah ada punya model BIM-nya ya, misalnya dikasih oleh kontraktor model BIM-nya, kalau dari konsultan ngasih angkanya 100, kemudian kita cek di model BIM yang dikasih kontraktor, kita ekstrak, loh kok angkanya 400 gitu. Kita tinggal cek lagi nih di modelnya si kontraktor ini apakah semuanya sudah masuk. Dan kalau misalnya semuanya sudah masuk, kita langsung tahu, oh berarti memang si konsultan tadi kurang nih dia bikinnya, berarti ada yang dia skip, dia kelewatan waktu dia mau melakukan penghitungan. Karena kita kan ngecek berbasiskan model yang udah jadi. Kurang lebih seperti itu, Pak. Jadi dari BIM juga ini kan kita bisa menggunakan nanti terkait dengan dari konsultan yang misalnya udah bikin rencana anggaran biaya dan ada itemnya. Ternyata kan kalau dengan BIM ini nanti kita aplikasikan, itu kan berarti nanti bisa ketahuan, oh ini ada item yang kurang atau item yang harus ditambahkan, berarti kan dari situ bisa ketahuan juga berarti nanti, Pak. Bisa kelihatan. Soalnya kan ada beberapa kasus kan ada yang dari konsultan sudah menghitung ternyata ada item yang kurang sehingga di proses perkembangan konstruksi kita harus menambah item itu ya aslinya dibolehkan, tapi kan kalau lebih baik kan dari awal lelang kan sudah ada gitu, jadi lebih mengoptimalkan proses pelaksanaan konstruksi gitu loh Pak. Itu Pak. Iya, kelihatan Pak kalau kayak. Siap. Terima kasih Pak. Pak. Sama-sama Bapak. Karena biasanya kalau angkanya terlalu sedikit itu karena ini sih Pak. Jadi ketika dia bikin permodelan ada elemen yang lupa. Nah kalau kita sudah menggunakan BIM kan kita bikin model 3D itu jadi langsung jadi ya. Udah langsung jadi kita langsung dapat semuanya. Jadi nggak lebih mengurangi kemungkinan ada yang ke-skip. Kurang lebih seperti itu. Baik, mungkin ada pertanyaan lagi? Halo Pak. Halo Pak. Ya mungkin kalau nggak ada pertanyaan mungkin udah cukup Pak. Baik Bapak. Baik, terima kasih atas kesempatannya pada siang hari ini ya. Ini juga sudah saya record, nanti materinya juga akan saya share juga. Saya share yang TBQ. Jadi bisa benar-benar memberikan insight mengenai yang sudah kita bahas pada pagi hari ini. Saya izin terima kasih Pak. Saya izin untuk stop sharing.